warga perumahan. Diresahkan dengan banyaknya ular yang masuk ke kompleks perumahan mewah. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dari Suku Dinas Jakarta Timur mengamankan. Ular berbisa ini ditemukan di 5 titik rumah kosong yang tidak berpenghuni. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, laporan kemunculan ular di sekitar rumah tinggal, lingkungan kerja, bahkan sekolah dan rumah sakit didominasi oleh jenis ular kobra dan sanca. Di antara kedua jenis tersebut, kobra merupakan yang paling berbahaya karena merupakan ular berbisa dengan risiko gigitan fatal. Kelompok Search and Rescue Taman Belajar Ular Indonesia membenarkan hal ini. Kelompok ini sering mendapat laporan dan permintaan evakuasi berbagai jenis ular dari masyarakat, termasuk kobra. Ketua kelompok ini Erwandi atau yang lebih sering disapa dengan Elang, selalu mempersiapkan anggotanya untuk menghadapi dan mengevakuasi ular kobra. Bang Elang. Ya, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Pak. Elang. Ya. Lagi simulasi atau latihan apa nih, Bang? Latihan nangkap ular kobra, Pak. Rescue ya? Iya. Oke, ini kobra ini susah nggak nangkapnya? Susah-susah gampang. Jadi kita harus butuh ketenangan. Ketenangan dan ketelitian gitu karena dia ini mempunyai 2 kandungan bisa. Oke, dan ini sebenarnya ular yang bisa jadi ditemui di sekitar pemukiman warga? Iya, apalagi setiap akhir tahun itu anak-anaknya pasti akan menetas. Oke, akhir tahun menetas. Iya. Pada 2019, Jakarta dan wilayah sekitarnya sempat digemparkan dengan banyaknya laporan kemunculan ular kobra. Masyarakat bahkan menyebutnya sebagai teror kobra. Kejadian ini sangat erat kaitannya dengan musim panas yang cukup panjang, sehingga tingkat keberhasilan penetasan telur ular liar sangat tinggi. Nah, ini kalau bicara soal rescue ular nih, Bang. Iya. Dari tim Abang kan sering merescue atau mendapat laporan. Sebenarnya tempat yang bukan ideal, tapi yang berisiko didatangi atau indikasi tempat itu ada ularnya apa sih, Bang? Nah, seperti kayak itu. Nih, boleh kita lihat ke sana? Ketumpukan ya, Bang? Iya, tumpukan Coba barang. kita Ya. lihat. Seperti ini tumpukan barang bekas. Oh, setiap tumpukan mau itu kayu, Iya. mau puing, barang Puing. bekas. Kenapa, Bang? Kok tumpukan-tumpukan ini jadi salah satu tempat potensial? Karena dia itu adem. Oke. Nah, gitu. Ah. Adem karena sinar matahari itu tidak langsung kena ke dalam itu. Karena ular itu dia hewan berdarah dingin. Jadi ketika panas dia akan mencari tempat yang lembab untuk meninggikan ininya. Dan kalau misalkan dingin dia akan mencari tempat yang hangat. Oke. Gitu. Ya, jadi intinya adalah kita tetap hubungi yang ahli soal ular, jangan bertindak gegabah sendiri. Gitu, Bang ya? Benar, Pak. Ini mudah-mudahan nggak ada, Bang ya? Ya, nggak ada. Aman, Bang? Aman. Oke, siap. Lanjut, Bang. Ya. Ini rumah ini warga pernah kena ada ular di sini. Oh, oke. Di sini ya, Bang ya? Dek. Ciri-ciri tempat yang lembab di antara tumpukan barang dan cenderung gelap terbukti sangat disukai ular. Bahkan tempat dengan ciri tersebut sangat mungkin didatangi ular berkali-kali. Seperti yang pernah dialami Aziz, warga sekitar Jalan Persada Raya, Cimanggis, Depok. Oh ya. Bang. Ayo, oke, Bang. Mau ngobrol nih, dapat info dari Bang Elang katanya pernah didatangi ular rumahnya. Pernah. Boleh diceritain, Bang, kita. Di sebelah mana boleh tunjukin, Bang, lokasinya? Oke, di mana? Dan di belakang nih. Oh, di belakang. Oke, yuk. Bu, saya permisi ya. Iya. Lihat dulu ke belakang nih. Ular di sini dekat rebusan. Oh, dimasuk situ. Oke. Pas subuh-subuh, terus kan saudara saya yang lihat teriak-teriak gitu. Saya lihat ada di situ memang ular. Yang pertama, yang kedua. Ada beberapa kali kejadian? Kedua. Oke. Yang kedua kali di sini atas ini. Oh, di atas bambu-bambu ini ya? Oke, berhasil ditangkapnya di situ? Iya. Yang kedua kali juga sama di sini. Yang kedua di atas ini? Iya. Besar nggak, Pak? Sama ukurannya segitu. Kurang lebih? Lengan ini setangan lah. Setangan Bapak? Panjang, Pak? Panjang. Takutnya kenapa, Pak? Takutnya namanya malam-malam takut gigit doang gitu. Takutnya kan ular malam-malam nggak kelihatan, takut ular kobra, apa ular sanca, apa semacam begitu namanya berbisa kan pasti takut kan gitu. Apalagi mungkin di rumah ada anak ya, Pak? Ada. Ketangkep, Pak, ularnya waktu itu? Alhamdulillah ketangkep. Dua-duanya juga ketangkep. Oke. Kita coba ketangkep. Ular-ular yang berhasil dievakuasi kelompok Taman Belajar Ular Indonesia kemudian dikarantina sementara di sekretariat mereka. Ular-ular ini kemudian dirawat sambil menunggu kesempatan dan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilepas liarkan.
Pelepasliaran biasa dilakukan di wilayah cagar alam dan suaka marga satwa di sekitar pegunungan di Jawa Barat. Tujuan sederhananya adalah menyelamatkan ular sekaligus membantu masyarakat. Itu kegiatannya kita sweeping, terus rescue, edukasi, terus training gitu. Nah, semua soal ular ya Bang ya? Iya. Kenapa ular? Karena ular itu kehidupannya sangat dekat dengan manusia. Saking dekatnya, sekarang banyak kasus ular itu masuk ke dalam rumah. Nah itu. Dan ular itu adalah sebagai rantai makanan. Itu. Jadi kalau ular itu semakin ketemu, makin lama semakin dibunuh, itu rantai makanan itu salah satunya akan terputus dan tikus itu semakin banyak. Yang gitu. Karena indikator lingkungan yang tidak bersih dan rumah yang tidak bersih adalah banyaknya tikus. Kelompok sederhana yang dibentuk pada 2015 ini hampir setiap hari mendapat laporan kemunculan ular dan permintaan evakuasi. Pada April 2023 misalnya, Elang dan timnya mengevakuasi 50 ekor ular hanya dari 2 lokasi. Laporan kemunculan ular di sekitar rumah warga belakangan sering kita dengar. Tapi apapun jenis ular yang kita lihat atau temui, baiknya segera hubungi yang ahli untuk melakukan evakuasi. Karena kita tidak akan pernah tahu jenis ular yang kita lihat atau temui. Bisa jadi ular yang berbisa atau ular yang tidak berbisa. Ini piton ya Bang? Iya. Indonesia memiliki sekitar 350 jenis ular atau sekitar 10% dari total 3.000-an jenis atau spesies ular yang ada di dunia. Dengan tingginya keanekaragaman jenis ular ini, Indonesia tidak hanya wajib mewaspadai risikonya, tapi juga mempelajari dan menggali potensinya. Telah menjadi peneliti herpetologi dengan subspesies reptil dan ular sejak lebih dari 20 tahun lalu, Amir Hamidi meyakini terdapat potensi bioprospeksi yang cukup besar dan bisa dikembangkan dari venom atau bisa ular. Misalnya sebagai anti kanker, potensi painkiller atau obat pengurang nyeri dan jenis obat lainnya. Di sisi lain, ular berbisa juga perlu diwaspadai karena selain risiko gigitannya fatal, beberapa jenis ular berbisa seperti kobra juga memiliki tingkat adaptasi tinggi untuk bisa hidup di antara manusia. Jawa ini dari 35 jenis ular terestrial, 13 jenis diantaranya adalah ular berbisa. Dari 13 jenis ular berbisa ini, hampir separuhnya itu adalah ular-ular yang teradaptasi di lingkungan habitat manusia. Jakarta misalnya, Jabodetabek lah istilahnya, lokasi terpadat di seluruh Jawa. Ya. Kalau kita petakan, ular yang paling banyak dijumpai di Jabodetabek itu justru ular kobra. Ya. Dan yang notabene berbisa. Kemudian nomor 2 adalah ular piton. Dan itu ada di sekitar kita, mau di Jakarta Pusat, mau di Jakarta, itu ada di sekitar kita. Artinya apa? Mereka bisa teradaptasi hidup di kota gitu loh. Apa makanan mereka? Tikus. Karena di mana ada tikus, di situ ya predatornya ada dan bisa survive begitu. Jadi ular kepala besar yang besar ini adalah ular king cobra. Ular ini adalah ular berbisa terpanjang di dunia. Dan king cobra ini memiliki karakter bisa yang sangat kuat, neurotoksin kuat. Sekali menggigit bisa membunuh 20 orang. Evakuasi ular yang dilaporkan berkeliaran di sekitar ruang hidup warga menjadi salah satu tugas Satuan Pemadam Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Dikerahkan sedikitnya 3-6 anggota pemadam kebakaran dalam menindaklanjuti sebuah laporan kemungkinan ular dan permintaan evakuasi dari warga. Kobra dan sanca merupakan jenis yang paling banyak dilaporkan warga terlihat di sekitar permukiman. Tidak hanya menerima laporan dan permintaan evakuasi ular dari warga, petugas pemadam kebakaran juga beberapa kali menerima ular yang telah ditangkap warga di sekitar rumah mereka.
untuk kemudian diserahkan kepada Balai Konservasi. Oh, sangat sering. Ya, yang pertama, kenapa sih kok ular bisa muncul gitu kan di ibu kota ini? Yang pertama itu kita harus mengenal karakter umum ular. Dia bersifat soliter. Kemudian soliter itu artinya dia tidak bergerombol, ya. Artinya ketika dia bertemu itu hanya untuk masa kawin. Nah, pada saat dia kawin, dia meletakkan suatu telurnya di suatu tempat yang dia sukai, seperti gelap dan lembab. Pertanyaannya, di rumah kita ada nggak space tempat lembab dan gelap seperti itu? Nah, kalau ada, hati-hati karena ular suka dengan tempat seperti itu. Jakarta, kenapa yang muncul itu selalu ular kobra dan ular sanca? Ya, karena kedua ular ini memiliki kemampuan human modified yang sangat baik. Artinya kemampuan beradaptasi dengan manusia itu sangat baik itu dia. Penanganan dan evakuasi ular selalu memiliki risiko tinggi. Dibutuhkan kemampuan khusus meskipun yang dihadapi bukan ular berbisa. Oke Pak Andi, ini kalau tadi disebutkan bahwa ular yang lebih sering ditemukan di masyarakat adalah sanca dan kobra. Ini penanganannya berbeda nggak Pak? Oke, kita simulasikan. Oke, baik. Ini ular sanca, jadi kita mau coba praktek bagaimana. Jadi kita baru evakuasi ya. Ini kategorinya masih liar ya Bang ya? Iya, walaupun ular sanca ini tidak memiliki bisa, bukan berarti tidak berbahaya. Dan Ya. dia selalu meringkuk seperti ini Bang? Iya, kalau betul. Kalau untuk proses ketika kita menjumpai ular ini dalam keadaan tertutup, terlingkar seperti ini, jangan diganggu sampai petugas datang. Oke. Sebab kalau kita ganggu seperti ini, dia akan mencoba melarikan diri, Mas. Nah, Oke, dia akan menjauh nah ya? kalau dia sudah lari seperti itu, maka akan kesulitan lagi petugas untuk melakukan evakuasi. Oke. Nah, setelah sudah mulai lari, ya, setelah dia mulai lari, kita amankan bagian ekor. Biasanya kalau dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan cairan di bagian ekornya, ya, di bagian saluran pembuangannya. Setelah kondisi bagian ekor dengan kepala sudah diamankan, maka kita masukkan dimulai dari bagian tengah. Kita bentuk huruf U seperti ini, ya. Nah, kalau udah seperti ini kita masukkan seperti ini U-nya, kemudian ekornya menyusul. Nah, kalau sudah ekor menyusul, kepala ya, baru menyusul ke, ya, sekarang dilepaskan aja. Nah, cukup seperti ini. Mengevakuasi ular tidak cukup hanya dengan kemampuan dan pengalaman. Siapapun yang akan berhadapan langsung dengan ular tidak boleh sendirian dan wajib menggunakan alat pelindung diri, helm, sarung tangan, dan pakaian berlengan panjang atau jaket sebagai proteksi. Dan yang paling penting adalah ular harus dievakuasi dengan alat yang tepat, meskipun alat tersebut hanya benda-benda sederhana yang ada di sekitar kita. Apalagi jika ular yang dievakuasi adalah ular berbisa seperti kobra. Kemudian kita cari APD ini. Oke, ini kita APD pegang. rumahan ya. Jadi Alat ada hadania. sapu, Iya. ada apa nih? Biasanya di rumah Pengki kita ya? udah nggak asing lagi ya dengan Oke. APD ini ya. Kemungkinan besar ini selalu Ya. ada di rumah. Selalu ada Ketika pasti. melihat ular yang ukurannya tidak Betul, terlalu besar, ya. kita bisa pakai ini. Betul. Oke, yang dilepas adalah anakan kobra. Saya agak-agak khawatir ya. Ya. Oke. Yang penting pertama tenang ya, Bang. Tenang ya. Kalau sudah nggak tenang gimana, Bang? Kalau nggak tenang mungkin bisa digetok sama abangnya Oke. sendiri. Ini kita arahnya gimana? Ya, kita Disapu ke sapunya arah ini dia, ya betul. ya. Olah dia. Oke. Situasional. Nah, di depannya aja cukup diam, cukup diam. Tidak usah disapu. Diam. Nah, ketika dia diam, dorong bisa kalau mau cepet. Nah, kemudian Kita turunkan. ditutup. Nah, ini bisa kalau nggak ada alat seperti ini bisa menggunakan toples, ember ya atau toples seperti ini nih. Ya. Yang terlihat ya. Oke, ulang lagi ya. Oke, diulang. Kalau toplesnya ada isinya kita tuangkan dulu tidak apa-apa ya. Oke. Dicari. Oke, mohon maaf ya ular. Kita coba lagi kamu. Permisi. Silakan. Kita pindah tempat. Nggak mau. Oke. Coba lagi. Ayo, dikit lagi. Oke. Kalau bisa. Ya. Nah, coba pindah kita ke taruh toples. sini. Nah. Oke. Oke. Jangan berinteraksi menggunakan tangan kosong. Langsung. Oke. Sekalipun ular itu tidak berbahaya. Oh, oke. Kecuali Anda sedang beratraksi ya. Ya, seperti Dan itu. itu juga sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Saat kita berhadapan atau bertemu ular di sekitar kita, salah satu hal yang penting yang perlu dilakukan adalah mengenali apakah ular tersebut merupakan ular berbisa atau bukan. Informasi ini penting tidak hanya sebagai antisipasi awal, tetapi juga untuk bekal tim evakuasi ketika akan menghadapi ular. Ular tanah. Ini ular tanah. Ini toksin.
secara morfologi ya, ular berbisa itu pasti memiliki gigi taring. Gigi taring. Oke. Seperti ini gigi taring ya, yang sangat jelas sekali. Apa fungsinya tuh? Gigi taring ini adalah gigi yang digunakan untuk menghantarkan bisa dari kelenjar bisanya. Jadi gigi taring ini fungsinya kayak jarum suntik begitu. Kemudian yang kedua itu orang mengenalinya kadang-kadang beberapa kasus itu adalah kepalanya segitiga. Jadi bentuk kayak kepalanya, Pak, ya? bentuk seperti ini segitiga. Ya. Lebih runcing di depan gitu. Iya, Pak, ya? tapi tidak semuanya. Ini contohnya ular yang ini ya. Ini welang misalnya. Ini kepalanya bulat, tapi dia sangat berbisa. Ini ada di Jawa. Ada di Jawa semua. Ini ada di Jawa ya, yang ular welang ini. Nah, di sisi lain adalah warna yang mencolok. Ya, jadi warna hitam putih ini kan sangat mencolok. Kalau ini apalagi ini ular yang aktif di malam hari. Nah, dari semua ular berbisa ini kesamaannya adalah apa? Mereka berperilaku kalem. Oh, justru yang berbisa itu lebih tenang ya Pak? Betul. Ularnya. Jadi artinya apa? Dia confident bahwa saya ini punya venom. Jadi tolong jangan ganggu saya. Jadi kepala ular yang besar ini ular apa dan apa latar belakang ular ini Pak? Ya. Jadi ular kepala besar yang besar ini adalah ular king cobra. Ya. King cobra atau nama latinnya adalah Ophiopagusana. Ada di Indonesia Pak? Ada di Indonesia. Ular ini adalah ular berbisa terpanjang di dunia. Jadi panjangnya ini bisa sampai 5 meter ataupun 6 meter. Nah, ukuran kepala seperti ini kemungkinan estimasi panjang tubuhnya itu sekitar 6 meter. Jadi ukurannya ini sangat besar. Ini dikoleksi dari Kerawang tahun 1924. Ya, jadi memang dikoleksi dan king cobra ini memiliki karakter bisa yang sangat kuat, neurotoksin kuat. Sekali menggigit bisa membunuh 20 orang ya. Nah, di Indonesia ini tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok ya sampai ke Sulawesi. Jadi cukup luas sebarannya. Cuman sayangnya kita belum punya antibisanya. Oke, ini belum ada antibisanya. Jadi belum ada kalau antibisanya. ketemu ular ini risikonya tinggi sekali Pak. Resikonya tinggi dan jangan digunakan untuk bermain. Oke. Risiko gigitan ular semakin meningkat karena interaksi antara manusia dan ular tidak hanya terjadi secara kebetulan, namun juga karena tidak sedikit orang yang abai terhadap risikonya. Menurut ahli toksinologi Dr. Tri Maharani, ular berbisa apapun jenisnya memiliki risiko gigitan yang fatal, mengingat Indonesia belum memiliki antivenom atau antibisa untuk seluruh jenis ular berbisa Indonesia. Nah, jadi saya berharap masyarakat Indonesia bukan hanya menanyakan kenapa nggak ada antibisa ularnya, tetapi yang paling penting adalah mereka tahu bahwa sebenarnya first aid nomor 1. Preventif dan promotif itu murah dan harus dilakukan dengan benar. Kalau kuratif antibisa ular mahal dan itu saya kira tidak semua tempat memang ada. Kenapa tidak ada? Ya memang ongkosnya mahal dan tidak mungkin diadakan. Kayak tadi kami berapat, kalau itu di daerah terpencil ya harus dirujuk otomatis. Jadi contohnya nih sekarang nih ya, ular-ular yang ada di Indonesia yang saya bawa semua ini adalah ular-ular yang semuanya pernah menggigit pasien. Ini ular ini pernah punya korban itu? Ya, jadi ini tertuduhnya. Gitu. Dan ini ada di sekitar warga nih, di sekitar Betul. kita. Jadi ini adalah common snake semuanya ya. Misalnya nih ular Oke, kobra. ini saya izin ikutan cek ya dok ya. Ini kobra. Ya, ini ular kobra. Ini adalah kobra Jawa atau Najas putih. Oke, biasa juga di sekitar kita ada nih dok? Ada, banyak banget. Oke. Bahkan dia ada di rumah, di hotel, di beberapa rumah sakit. Pernah menelpon saya karena ada ular di sana. Kemudian di perumahan warga, kemudian di universitas. Jadi cara-cara intervensi misalnya mengeluarkan darah, menyedot, menaruh batu hitam. Bahkan mengikat pun juga salah. Mengikat pun salah. Ajar minggir. Mas mau ngapain mas? Bos, mau dikeluarin. Latifah menjadi korban gigitan ular saat mencari singkong di kebun di Pasir Siri Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Saat itu perempuan petani ini tidak mengira batang ranting yang diinjaknya ternyata adalah seekor ular. Ular menggigit kaki kiri Latifah. Latifah langsung terjatuh dan berteriak, sementara ular yang menggigitnya lari ke semak belukar.
Teriakan Latifah didengar oleh warga yang melintas. Latifah kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. Kelihatan udah ngigit, dia lari baru kelihatan, saya juga lari. Enggak, cuman ini doang sakit. Kalau pusing sih enggak. Terus lama-lama nyesek. Beruntung, Latifah mendapatkan pertolongan pertama dengan tepat dan cepat. Setelah mendapatkan pertolongan pertama dengan imobilisasi di puskesmas, Latifah kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan. Setelah melakukan imobilisasi, kita identifikasi ini ular apa yang gigit. Karena dari ular itu kita bisa tahu apakah dia larinya ke hematotoksin, atau dia ke neurotoksin, atau kardiotoksin, atau yang lain. Nah, kebetulan kalau di kita, sebagian besar gigitan itu, kalau sekarang paling banyak dan rutin itu ular tanah, Choleselasma rhodostoma. Ular tanah merupakan salah satu ular berbisa yang cukup sering menggigit manusia dengan akibat fatal. Selain karena morfologis fisik yang mirip dengan tanah dan ranting, habitat ular ini sangat dekat dengan manusia. Nah, untuk ular tanah ini adalah penyebab kematian tertinggi untuk kasus efek minum hematotoksin. Jadi perdarahan. Pendarahan. Jadi pendarahan itu bisa pendarahan dari semua lubang di tubuhnya. Air mata darah, Mas, mimisan, muntah darah, batuk darah, kencing darah, sampai berak darah. Tempatnya di Madura, di Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Kemudian Sumatera Selatan, dan juga ada sedikit di Kalimantan Barat. Tetapi akhir-akhir ini data Kalimantan Barat tidak sedikit lagi, Mas. Karena ternyata dengan perubahan habitat, di mana habitat dulunya itu adalah hutan, menjadi perubahan. Jadi kan dia heterogen tuh, menjadi homogen, misalnya satu tanaman kelapa sawit atau tanaman pohon akasia atau yang lainnya, menimbulkan populasi ini meningkat tajam. Jadi kasusnya juga banyak. Kematian hematotoksin. Dr. Maha menjelaskan sejatinya tidak semua kasus gigitan ular memerlukan antibisa sebagai penawar. Satu-satunya dokter spesialis bisa dan racun pada hewan dan tumbuhan di Indonesia ini menerangkan bahwa risiko fatal gigitan ular berbisa dapat dicegah dengan penanganan pertolongan pertama yang tepat. Jadi misalnya kita ada gigitan ular. Contoh misalnya di tangan saya. Masnya digigit ular di ujung jari. Maka kita harus membuat jari Anda dan tangan Anda seluruhnya ini tidak bergerak. Karena konsepnya venom itu tidak masuk di dalam pembuluh darah, tetapi dalam kelenjar getah bening. Sementara kelenjar getah bening itu ketika otot-otot kita ini bergerak, dia akan mengaktifasi pumping atau pompa. Pompa itu yang menyebabkan bisa ular tuh nyebar ke seluruh tubuh. Misalnya gini. Jadi nggak harus lurus ya? Bisa ditaruh, dimasukkan ini misalnya kancingnya Masnya ini dibuka, terus tangannya dimasukkan. Saya coba ya, Dok ya. Jadi tangannya dimasukkan seperti ini. Ya, Masnya pegang ujung sini. Begini. Kemudian saya bisa menutupkan kancing tadi untuk sebagai imobilisasi. Pengikat ya. Jadi misalnya bisa dimasukkan sampai sini. Nah, dan ini yang penting nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Jadi dengan cukup seperti ini, cukup seperti ini. Jadi imobilisasi tidak harus menggunakan alat. Kalau ibu-ibu bisa pakai selendangnya, pakai jilbabnya, untuk ngendong. Tapi kalau kaki karena susah untuk kaki, maka kita harus menelpon orang lain untuk membantu. Ini saya udah bisa bergerak ya? Bisa. Saya ambil lagi. Nah, jadi dengan kondisi begini ternyata kita tidak bawa apa-apa pun bisa. Bisa ya sebetulnya. Yang penting tidak dengan cara yang sebelumnya salah. Ya, jadi cara-cara intervensi misalnya mengeluarkan darah, menyedot, menaruh batu hitam. Bahkan mengikat pun juga salah. Mengikat pun salah, karena kalau prinsip pengikatan kan menghentikan perdarahan, aliran darah dari pembuluh darah. Nah itu sangat bahaya karena akan terjadi nekrosis, justru kita teramputasi karena aliran pembuluh darah itu kita bendung. Kemunculan ular di sekitar bahkan di dalam rumah warga meningkatkan risiko gigitan ular. Apalagi Indonesia merupakan habitat dari 77 jenis ular berbisa. Angka kematian akibat gigitan ular berbisa di Indonesia mencapai 10%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka WHO yang hanya 2% saja. Oleh karenanya, edukasi penanganan dan program pencegahan gigitan ular sangat perlu dilakukan.
Peristiwa kemunculan ular di sekitar ruang kehidupan manusia, bahkan kasus gigitan ular berbisa, merupakan sebuah indikasi kuat bahwa sebenarnya habitat antara kedua makhluk ini beririsan. Warga di sekitar Cimanggis, Depok ini sering mendengar bahkan melihat langsung kemunculan ular di sekitar ruang hidupnya. Sebagian warga mengaku ketakutan, sebagian lainnya merasa dominan dan berani membunuh ular yang dianggap sebagai pengganggu. Namun sebagian lainnya mengerti peran hidup masing-masing makhluk ini. Ya banyak juga ya warga yang kemasukan ular. Karena dia merasa binatang buas, ya inisiatifnya dimatikan. Namanya binatang melata itu sangat membahayakan buat anak kecil. Jangankan anak kecil, orang tua pun juga bahaya. Makanya kita lebih bagus kalau bisa kita usir, jangan dimatiin. Seiring perkembangan sebuah wilayah, tidak jarang manusia mengubah fungsi area habitat ular, bahkan menciptakan habitat ular. Manusia membuat wilayah dengan tanaman monokultur seperti area persawahan dan perkebunan. Area seperti ini merupakan daya tarik utama untuk hewan pengerat seperti tikus. Tikus merupakan mangsa utama ular. Akibatnya, populasi jenis ular tertentu menjadi semakin banyak seperti kobra, sanca, dan ular tanah. Kondisi ini menjadi dilematis karena ular merupakan kontrol terhadap hama. Jika ular dibunuh atau dimusnahkan, manusia memiliki persoalan yang lebih kompleks seperti wabah penyakit dan krisis pangan. Pada posisi ini, keseimbangan ekosistem mana yang terganggu? Kalau misalnya ekosistem sawah itu terganggu ya dengan ular dibunuh, itu populasi tikus akan menjadi puncak. Akhirnya kita gagal panen. Nah, itulah gangguan ekosistem yang terjadi. Manusia hidup berdampingan dengan ular. Dan ular itu bisa menjadi kontrol terhadap terhadap tikus. Yang merupakan tikus itu sebagai musuh manusia. Kenapa? Karena tikus itu membawa penyakit terhadap manusia, merugikan pertanian kita. Nah, itulah yang bisa kita lihat. Mereka bisa hidup berdampingan.